penonton Yes. Ciwastra. Ciwastra itu adalah kota Atlantis yang hilang. Oke, Kang Dede, hatur nuhun ya. Ini udah datang nih ke rumah Ko Beji. Tos dulu dong. Ini Wah. brother banget kalau Kang Dede mah. Ini bukan masalah brother, junior. Gawat. Ini aduh susah. Saya juga sekarang junior. Ada yang lebih senior nanti. Ada yang lebih tua. Ada yang lebih tua. Mana nih ngomong-ngomong orangnya nih? Kita udah gak sabar nih. Mungkin teman-teman yang di Instagram juga udah gak sabar pengen lihat ya. Betul. Seganteng apa sih sosok penulis Dilan itu? Orang-orang udah pada tahu. Oh, udah tahu ya? Iya, jadi orang-orang udah tahu sebelum mereka tahu kita, tahu si Ayah Pidi dulu. Pasti ya teman. Pasti ya teman. Dan menarik, tadi saya sama Ayah Pidi itu baru beres satu acara. Dari jam 9 sampai sore kami berkumpul kongres ya. Dan dengan kawan-kawan masyarakat film Bandung lah, masyarakat film di Bandung, baik yang kerja di Jakarta, di luar negeri, di mana pada pulang ke Bandung. Kumpulnya di Bandung Creative Hub ya? Kumpul di Bandung Creative Hub dan kita sama-sama deklarasi membentuk Komite Film Bandung. Itu dan Ayah Pidi Baik juga tadi ada di dalamnya. Ada di dalam struktur? Ada deklarator. Oh, deklarator. Jadi apa beliau di sana? Pemegang kabel bukan? Itu jelas. Pokoknya begini, mau industri film itu edarnya di Jakarta, mau bisnis film itu edarnya di Jakarta, tapi sutradara film jutaan penonton mah ada di Ciwastra. Kapan baru ke Ciwastra? Itu, jadi kita harus bangga. Iya. Ternyata secara literasi kan Dilan juga novel laris lah ya. Iya, betul. Dan ketika menjadi film juga filmnya sangat laris gitu. Jutaan penonton. Dan ternyata memang otaknya ada di Bandung. Dan bangganya kita kenal lagi ya. Dan bangganya kita kenal lagi dan imam besar saya di depan acara. Iya. Kalau lihat gimana nih dengan segala aktivitasnya, lumayan ngerasain capek atau? Alhamdulillah. Lumayan, saya lihat sehari itu bisa berapa aktivitas? Benar. Ya sebetulnya nggak ada yang berbeda sih dulu sama sekarang. Karena aktivitas saya dulu juga sama lah. Cuman kalau sekarang saya agak nge-push ke wilayah sosialnya. Kalau dulu memang rada pabelit sama mencari sesuatu untuk dapur ngebul. Kemudian ya gitu. Tapi aktivitasnya sama di bidang kreatif juga. Kadang-kadang ngerjain kerjaan desain. Terus harus ketemu warga dan segala macam. Yang penting mah buat kota Bandung ya. Buat kota Bandung, betul. Karena bagaimanapun ternyata saya kan kalau dilihat dari track record saya, bisa dilihat lah di Instagram saya, urusan-urusan ketemu warga nggak cuma sekarang aja. Iya, betul. Emang sudah sejak lama dari ya. Sejak lama juga saya selalu mengupayakan melakukan sesuatu bersama-sama bersama warga. Dan Kang Alga ini juga sosok yang someah, bukan sekarang-sekarang aja. Bukan karena ada ayah kabutuh gitu. Saya kenal beliau dari dulu begini sosoknya. Saya waktu ospek juga somehan. Iya. Kalau senior lain kan galak-galak, kalau doi someah bisa. Jadi kita paling senang kalau di ospek sama Kang Alga dulu. Iya. Gitu. Kalau sosok Ayah Pidi Baik sendiri di mata Kang Alga gimana? Wah, ini menarik sekali karena saya itu terlibat dengan beliau itu dari awal saya ke Bandung ya. Saya kan punya cita-cita pengen masuk seni rupa nih. Tiba-tiba ada bimbingan belajar, ya kan? Biar bisa ujian masuk seni rupa, ya udahlah masuk bimbingan belajar dulu. Masuk bimbingan belajar dan salah satu pengajar yang yang sangat membekas itu ya Ayah Pidi Baik. Jadi saya ketemu bahkan sebelum saya masuk ITB. Sebelum masuk ITB ya, berarti masih SMA pada saat itu? SMA, ya setelah Ektanas dulu ya, Ektanas, bimbingan belajar ketemu sama si Ayah dan memang salah satu yang membongkar pemikiran saya tentang bagaimana berkreativitas gitu. Karena kan cakrawala ya. Betul, kan orangnya liar ya, spontan gitu. Dan selalu menjaga originalitasnya gitu. Selalu gitu, kalau misalkan karya Pidi Baik itu pasti beda dari yang lain. Iya. Itu sih. Saya juga ingat, kan saya di keramik nih tadinya jurusan. Kalau kita lihat karyanya Kang Pidi, kan ada tuh karya keramik yang terkenal. Ada. Oh, yang mana? Ada keramiknya, jadi doi bikin gelas nih. Tapi pegangannya tuh bukan di luar, tapi di dalam. Dari luar saya tahu. Karena ada film malir, bener liar mah pakai biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak akan hebat seperti itu. Penontonan dengan IG ya.
penonton pada di luar, boleh masuk katanya penonton. Ustaz Liar hadir. Ustaz dia Ustaz Lir ya, Ustaz Lir. Kita kedatangan tamu juga nih. Aduh. Siapa? Ustaz lagi? Rosihan Fahmi. Oh iya, Ustaz Fahmi. Ustaz Ami, Kang Ami. Kang Ami. Panggil si Ayah nih. Ah, Sama ini sama kawan saya Ustaz Rusia. Ustaz Rusia. Oh, Ustaz Rusia, sama Ustaz Rusia katanya. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Dari Jadi, Rusia. jadi ini Ustaz Rusia namanya. Ustaz Rusia. Ini ya Ustaz yang Vladimir apa? Putin. Ustaz yang nakal gitu. Ada Ustaz yang enggak, ada Ustaz yang enggak Ustaz, ada Ustaz Fahmi, ada Ustaz Pidi Baik. Terus Ustaz Imam besar. Imam besar. Geus nyaho mun eta mah, tapi geus Ustaz can. Ada yang mau besar. paling makmum. Ini imam paling imam, ini makmum paling makmum. Oke. Mau. Oh iya betul. Ya betul. Sebelum kita lanjut nih, kita kan kemarin baru kehilangan guru besar kita ya. Iya. Profesor Primadi, mungkin yang mengajarkan kakak-kakak juga tentang bagaimana berproses kreasi gitu kan. Keren, Kita iya. ucapkan berbela-sungkawa dulu turut Baik. berduka cita untuk almarhum Prof. Primadi. Semoga ilmu yang sudah diajarkan ke terutama kedua orang ini, ketiga lah, Keempat sama si Dani. keempat sama Dani, bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Dan Dan satu lagi, Ya. ada Dr. Dudi Wiancoko. Iya betul. Itu juga dosen saya juga. Dosen desain produk ya. Ya, betul. Kemarin beberapa minggu lalu meninggal dunia. Kita doakan juga semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gua ini di paok gitu. Pantes kita saya tuh nanya. Oke. Sekali lagi di sebelah sana ada Ustadz Fahmi. Ustaz Rami, Ah. tepuk tangan dong buat Ustaz Tepuk tangan Rami. dulu. Ustaz Rusia. Vladimir Putin ini. Ini Ustadz Rusia. Ya Vladimir Putin. Puting beliung lagi. Dia Ustaz dari Ustaz yang Ustaz bule paten. Oh, boleh paten. Ustaz. Ini Ustaz apa Ustazah? Ustazah. Kita laki-laki. Kita laki-laki. Kamu nggak apa? Tidak berarti kamu meskipun Ya. seorang Islam harus berkerudung kalau laki-laki. Iya. Jangan jadi pemuda hijab. Asia. Asia. Kok bisa Asia Asia? Asia bahasa Rusia. Oh Asia. Pakai V. Asia. Asia Orjudrivov. Oke, selanjutnya di sebelah ada Kang Alga Indria yang juga wali kota Mural Bandung. Wali kota Mural Bandung. Nah, sok tambahkeun heula. Mereka memang harusnya jadi wakil kita Oke. di mana aja. Di mana aja di mana? Di darat laut sama Soalnya darat. kita kan nggak ada waktu ya, untuk ngurus masyarakat. Ya. Saya mengandalkan Alga untuk ngurus masyarakat. Oke. Gotong royong mah ya Alga weh. Gitu. Bere aritnya. Saya mah lari pagi nyuruh orang. Tuh. Kan si sia ta. Ya. Ya. Sholatnya nyuruh. Sholat online. Beris itu Bang Adannya. Bang Adan. Kalau sholat itu wajib, harus sholat. Harus. Ya, makanya kalau sering lupa itu gak apa-apa, kemarin cuma udah sholat. Iya. Kacau ya. Mulai kacau ya. Tapi Bu Hori juga dari Rusia ya. Dari Tajikistan, Tajikistan. ya. Tajikistan. Imam Bukhari. Tajikistan. Iya betul, Tajikistan. Jadi Oke. kita udah pecah, Uni Soviet yang dulu udah pecah. Oke, ya. Imam Al-Bukhari di sana terkenal banget. Pantesan kemarin teman saya ke Uni Soviet ya. Iya. Ada pas jalan di lantai ada bunyi krok 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 karena udah pecah mungkin ya. Iya, benar. Ya, karena mungkin dia nggak laku makanya. Ya, jadi Imam Al-Bukhari itu mantap. Mantap sekali. Imam Bukhari mantap ya. Oke, kemudian ini ada bintang tamu kita pada malam hari ini di acara Surang Saring volume pertama ini, Yang pertama. yaitu Ayah Pidi Baik. Sok tambahkeun. Imam besar. Imam besar Depanas Dalam. Tujuan saya ke bumi adalah untuk Jumatan dan
Senin sampai Kamis persiapan, Oke. Sabtu Minggu evaluasi. Bisa gitu ya. Di sela-sela kosong itu saya nulis. Ya daripada nganggur nunggu Jumatan. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Aduh, ampun. Daripada nganggur nunggu Jumatan. Daripada nganggur Itu nunggu itu Jumatan. bagus loh gitu ya. Jadi Saya ngapain lagi paling nulis. Ya. Bikin Bikin lagu ya. bikin lagu gitu. Bersih. Merubah bersih. Enggak, ayah itu nggak cerita semua. Ya. Selain imam, selain penulis dan selain pencipta lagu, Apalagi? ayah itu adalah tempat curhatan orang-orang yang sakit hati. Kayaknya sih ini. Enggak, saya tidak sakit hati. Sakit hati siapa Tidak sakit mau. hati. Mana para rasa ngeri hati kene. Mending pulang karore. Jadi Iya. Kenapa dia sakit hati? enggak usah. Kenapa dia sakit hati? Kalau Enggak usah sebut orangnya, namanya. kalau orang lumayan lah, bengetna lumayan, ditolak sakit hati. Oh benar. Lamun urang mah benget geus nyaho goreng, ditolak nyanyai gitu. Bisa maklum aing mah gitu. Sia mah teu bisa Nggak maklum. bisa. Orang ganteng ditolak. Ah, sakit hati. Hati. Kalau saya mah ditolak ya pantes lah gitu. Bukan. Aing mah ngomongnya bunga no. Saya tidak sakit hati karena ditolak. Saya tidak sakit hati karena ditolak. Saya mungkin Ya. agak bukan sakit hati, dikit sakit hati Ya. karena Karena? ditolak karena alasan yang nggak jelas gitu. Sama aja sakit hati. Sama aja. Mau alasannya jelas nggak jelas sakit hati. Jadi ayah itu misalnya kalian semua penonton atau kalian yang di sini yang banyak Jonas orang Jonas, Oh, gitu. kalau mau Ya. dapat tips-tips cara mendapat pasangan harus ke ayah. Benar. Terus udah dapat tipsnya? Makanya nggak laku. Gua aing sia curhat ka aing. Anjing ieu mah saingan nu goreng apa? Jadi nu goreng nawa bejaan. Dijerumus kan. Nah, halusna ku aing. Ya, makanya buat kalian yang ngerasa goreng patut silakan. Goreng patut dan goreng milik ya. Kok Silakan. bisa bahasa Sunda? Kok bisa bahasa Sunda? Mana Kenapa? kirain teterang gitu. Terang gitu. Mulai memanas, Ya, kalau bahasa Sunda itu gampang. Oh, oke. Kalau mana yang mau belajar bahasa Sunda, Gampang, ya? kedua orang. Siapa aja? Ke Budi Datong sama ke Piti Bayi. Apa yang diajarin? Entep sendok. Ente sendok mah masih bahasa sopan. Ya, krecek marmot lah. Kalau makan bonteng sama kerupuk udah tahu namanya? Naon tuh? Bejaan. Jadi kalau mau belajar Ya. budaya dan bahasa Sunda, menurut saya kalian harus kedua orang ini. Oh iya. Karena- Sama Kang Budi Dalton belajar apa aja? Udah dikasih tahu apa aja? Oh, di sini boleh sensornya nggak ada mas. Ya, nanti videonya di blog lagi sama ini. Iya. Ya sebut anjing gitu kan di blog. Wah. Kita Kedatangan Hakim, Agung, Hakim. Hakim Pengadilan Musik, Manjasa. Oh bilang, wah transfer. Jadi, tengah jadi saya Pak. Jadi aing keur ngomongkeun si ieu, saya bisa bahasa Sunda gitu. Kang. Abang tahu kan abang itu terkenal banget. Iya. Oh terkenal banget. Terkenal. Tahu dari mana terkenal banget? Enggak. Di daftar polisinya Ya. gitu. Saya tidak tahu. Ya. Mungkin karena saya bukan orang Indonesia, tapi Ya. saya dengar komunitas jomblo. Mereka bilang kalau nggak mau jomblo nggak boleh ikutin kayak abang. Ramana mana? Jawab pakai bahasa Sunda jawab. Ramana. Kurang mana? Kurang surga, insya Allah. Halo.
anjing kurang surga. Itu dari mana? Where are you from? I'm from where I am gitu. Di mana sih? Dari Tajikistan, Rusia. Pakai jeng. Hah? Pakai jeng. You know pakai jeng? No tuh. Garut. Pakai jeng. Hah. Your ancestor from pakai jeng. Kaluhurnya dari pakai jeng. Oh. Tajikistan, Tajikistan. Uzbekistan itu leluhurnya Orang kita aja. dari pakai jeng. Wah, orang luar Sort aja of tahu. heaven. Hah? Sort of heaven. Short of heaven? Ya. Makanya orang Australia. Australia. Australia salah. Sekarang membahas tentang proses berkreasi. Proses kreatif, wah ini orang-orang Iya. kreatif semua. Iya. Iya, kemana? Iya, kreatif. Sia manguli kreatif sampai temenang-menang apa? Kreatif drink ya. Kreatif teh kebablasan. Eta kan modalnya teh dibagi ke teh kreatifna. Dibagi ke. Saya tak boga. Kalau menanggapan ayah Pidi Baik sendiri, kan kita kenalnya sudah cukup lama ya. Iya. Sampai terkenal Saya sekarang. semenjak ke Bandung. Dari semenjak ke Bandung. Pertama membuka mata di Bandung ya di bimbingan belajar. Oke. Pilih baik. Gitu. Oke. Ya, matanya saya serusak ini. Saya kenal Ya. Kang Alga dari Ya. zaman saya kuliah, kenal beliau. Ya. Kemudian dua-duanya menjadi terkenal gitu, apalagi sosok doi ya. Oh. Saya tuh jadi nyesel dulu teh di bogohan kurang nah bakal terkenal mah. Padahal anjing geus ngarasa saya enggak deketan. Aing geus daek sebenarnya. Aing nunggu saya nembak aja. Dia, saya pamit dulu Mas Ati saya dulu. Kemana? Kalau bisa, Nanti- jangan akhir-akhir. Betul. Hanya akhir-akhir kagak bisa. Dia barusan udah ada. Asal kita tadi ada lagi. Bisa tangan dia tuh. Tapi isu dia. Nah, geus we di heula tuh. Kan lama tak jumpa kita teh Kang Man. Si ieu mah tapi si ieu silaturahmi halus. Nyanyi. Datang ke semua orang mama-mama. Itu anjing. Ya pasti. Itu tidak baik. Tidak baik. Kira-kira. Ya. Sebentar. Ya, gimana? Iya. Emang Kasbon pakai map? Urusan Kasbon. Oh, iya beda deh. Mengarah. Tiap bulan teh datang mamna logona teh beda-beda. Asal loba masjidna. Panas itu nanti mampar pisan. Mesinnya asal loba. Aduh. Mesinnya hiji sampai. Ya, tapi ini Ya, gimana? seperti statement saya tadi dari awal, ya. Terserah industri film ayah di Jakarta, Ya. bisnis film ayah di Jakarta, Oke. perguliran wacana film ayah di Jakarta. Nu penting mah sutradara jutaan penonton Yes. Ciwastra. Nah, iya. Ciwastra itu adalah kota Atlantis yang hilang. Ya, Buktina. Aing teh alona Aryo Santos. Aryo Santos. Kelanya buktina. Bukti eta teh Atlantis. Nah, buktina. Urang pernah cicing. Aya tulisan DVD Atlantis rental. Anjing. Anjing iya bener anjing. Eta tahun sabaraha? Kabel teh artefak. Bisa jadi malah kan di DVD geus sewa-sewa dan The Lost Atlantis itu yang sebenarnya di Nagreg. Oh di Nagreg. Aing geus kopi Atlantis. Terus kopi Atlantis. Pas turun-tugan tinggali. Berarti sampai kadinya panjangnya. Oh, Kan ya. kepulauan. Tapi Atlantis teh kepulauan aja. Oh. Ujung nanti di Nagreg. Ciwastra. Di Ciwastra. berarti Atlantis. N-nya teh naon? Kenapa? Tis, entis, Atlantis. Oh. N-nya teh Nagreg. Berarti Atlantisnya deket jeung Hawaii nya. Oke. Kan deket jeung Hawaii karena sebelah dina teh laundry Aloha. Deket berarti Atlantis. Nyesel saya ke acara ini. Atlantis teh singkatan, N-nya logam. Oh, Jalan logam. Oh, pantes. da bahasa awalnya mah Watlantis karena awalnya teh itu Ciwastra nya. Iya, di sana mah udah kebudayaan tinggi. Bahasa Arabnya dulu di Ciwastra, makanya saya mah tanah nyebut Pandan Wangi. Tapi Pandawangi nun menghadapi Wawuk. Bacaanmu. Berarti dulu harkat. Pandawangi dan Oke, kembali ke track ya. kembali ke track. Proses kreatif sendiri
Untuk Ayah Pilih Baik sampai menemukan nama Panas Dalam, apalagi di era-era itu ngapain lah main band Panas Dalam gitu ya menurut Aneh ya. Aneh gitu. Saya pas direkrut teh asa era. Sebetulnya mah menganggap semua ini duniawi aja. Bercanda aja. Bercanda aja, sudah gurau aja, bermain-main aja. Bermain-main aja, oke. Jadi saya tidak menganggap hal di dunia ini sebagai sebuah keseriusan, cuma media aja. Oke. Cuma kendaraan aja, karena kendaraan kan harus menyenangkan. Iya. Ya. Yang senang-senang aja, tujuan yang penting kan kita berbuat baik. Nah makanya dulu, zaman dahulu, anak-anak zaman 2000 tahun yang lalu. ratusan tahun yang lalu, anak-anak kan pergi ke halaman depan Ya. untuk menyambut bulan purnama tuh. Ya. Terus mereka bawa hijab, bawa sarung. Ya. Untuk kemudian mereka menari-nari untuk melampiaskan obsesi mereka pada satu keramaian, karena betul-betul sepanjang harinya itu sepi, di rumah sepi pada ratusan tahun yang lalu. Ya. Nah, kemudian mereka bermain-main kan. Tidak, mereka melakukan itu tanpa ada bikin maksud dan tujuan, nggak ada. Tujuan untuk kebudayaan Indonesia nggak ada. Beratus-ratus tahun kemudian lahirlah seorang kurator yang menyebut itu tari serimpi misalnya. Oke. Nah, kemudian tari serimpi itu dikembangkan, akhirnya menjadi sebuah pertunjukan tanpa kandungan bermain-main lagi, makanya yang terlihat kaku, robot aja. Menganggap serius ya. Ya, karena cuma teknis, ilmunya udah hilang. Sehingga ada orang di depan rumah misalnya lihat bambu beradu, kemudian menstimulus dia untuk membuat angklung misalnya. Angklung. Dan bukan untuk tidak nulis maksud dan tujuan, nggak ada. Latar belakang. Di latar belakang. Ya, ya. Akhirnya dia bikin aja, intuisi aja bikin, kemudian orang menyebutnya angklung, kemudian orang jadi menjadi kebudayaan, maka orang membuatnya menjadi banyak, tetapi nilai-nilai itunya bermain-mainnya sudah nggak ada. Siap memang. Salam ya, salam. Oke, Kak Dede ya, Pak. Siap, Pak. Jadi dorongan bermain, Ya. kreativitas itu dorongan bermain, main-main aja. Jadi kreativitas itu berhubungan erat dengan bermain, dorongan Betul, bermain. Dorongan bermain. Seperti Pak Primadi. Seperti kan? Emang Pak Pak Primadi, Itu. emang Pak saya setuju Pak Primadi. Sangat setuju ya. Pada waktu itu, waktu saya masih kuliah sih nggak setuju karena tidak ngerti. Ya, ya. Tapi setelah baru lama, oh iya, Pak Ya. Primadi benar. Karena mungkin bermain versi kita itu bahasa bermain itu ya. Kapasitas saya belum siap untuk menangkap Betul. apa yang diajarkan Pak Primadi, padahal Pak Primadi itu benar. Iya, spion Pak Primadi. Wah, spion bisa. Baru belakangan ini Betul, saya betul. sadar, yo benar dia Pak Primadi itu apa Betul. yang dikatakan Jadi dia kan benar. lamun aya jelema teu kreatif deui berarti hormon kawinanna seuleuh. Ya karena dia tidak, Justru dia dia bermain lagi. ya dia menjadi robot, menjadi Zombie ya. Iya zombie aja. Nah bedanya dunia kreativitas dan dunia eksakta kan, kalau dunia eksakta itu kan jika jawabanmu sama dengan umum maka kamu benar. Iya. Kalau dunia kreativitas, Dibalik. jika jawabanmu sama dengan umum maka kamu nyontek, Oke. atau maka kamu nothing. Ya. Ya pasti. Benar. Nah, resikonya orang dunia kreatif akan tidak diterima langsung Oleh hasilnya masyarakat oleh umum. masyarakat umum yang Betul, eksakta, betul. yang kebanyakan Betul, adalah betul. dunia eksakta. Ada bikinnya saklek segala macam. Ya nggak bisa. Ya. Akhirnya lumrah kalau disebut gila. Ya. Karena kreativitas itu biasanya orang yang kreatif itu rada mirip-mirip sama gila ya. Karena memang bahasanya bukan bahasa Bedanya umum. orang gila itu tidak memanage hasil pemikirannya. Ya. Nah, jadi tidak mungkin seseorang mau kreatif jika mentalnya masih dunia eksakta. Ya. Nggak mungkin. Settingnya yang harus dirubah. Betul. Ya, settingnya. Orang kreatif dan orang gila tuh beda-beda tipis teman-teman. Lihat aja 4 orang ini. Nah, saya kan sarjana fisika. Kalau 4 orang ini lihat. Sarjana fisika dasar. Aing pernah dicakap ku jelema. Terus cuma Aing jurusan fisika. Nah, main fisik anjing kan. Kalau Aing sendiri lupa Aing coba. jadi pas dicabok main fisik di gambaran. Bahasa teh. Coba painting. Spontan tapi tidak dari hati nurani pasti tidak mungkin terungkapkan. Iya. Tapi karena ini intuisi, udah agak aja. Akhirnya sih agak.
Sejak itulah Alga jadi vokalis Depanas Dalam. Oke. Saya mundur. Kenapa kalah kaset atau kumaha mundur? Karena saya kan sudah kuat agamanya ya, udah terpantes lah, udah panas dalam gitu. Kurang ngadengkeun serius. Bilang tuh udah panas dalam, asal ngejauhkan saya tiba-tiba. Oke. Tapi benar karena ayah selain vokalis kan menulis gitu. Tadi aja saya hampir setengah hari aja di depan Natalan, gila itu schedule-nya, ketemu orang terus. Iya. Masalah ini, masalah itu, Betul. masalah ini, masalah itu, ya wajar lah dan Iya. lebih muda gitu. Diganti vokalis sama Alga, berarti saya percaya. Berarti percayanya bukan oleh akal saya, oleh hati nurani saya. Udah Alga Intuisi, aja. ya. Nah bahkan saya berharap, Bud, si Alga jadi caleg tuh, gitu. Jadi, aing setuju lah pengawakilan aing di pemerintahan gitu. Oke. Jadi kadang-kadang memang itu juga intuisi saya. Intuisi saya. Sekarang caranya bagaimana orang bisa memahami Alga sebagaimana saya memahami Alga gitu loh. Jadi memang saya setuju 100% ketika dia ikutan gitu. Karena jika banyak yang jahat di pemerintahan, maka bodohlah orang pintar yang diam tidak mau ada di sana. Catat teman-teman, harus dicatat langsung. Ketika Ayah Pidi yang notabene melahirkan band Depanas Dalam dengan intuisinya yang sampai detik ini ternyata berhasil gitu ya. Kemudian terinspirasi dengan Dylan dan Mileanya, kemudian menulis dan akhirnya muncul filmnya Jeder, laku jutaan gitu kan. Itu kan intuisi semua. Dipotong. Ya. Karena saya juga waktu milih Vanessa sebagai Milia, intuisi. Intuisi ya. Iya, saya waktu itu dia datang ke kafe Depanas Dalam. Masih kelas 2 SMA. Saya nggak tahu ada orang itu. Pas jalan, kamu Lia ya? Gitu. Bukan. Saya Vanessa. Saya Sasa. Penyandang pasangan? Bukan. Saya Vanessa. Oh Vanessa. Ngapain kamu di Bandung? Nganter kakak. Siapakah kamu? Saya tahu. Dia dalam rangka AADC. Ya. Film AADC kedua itu. Oh gitu. Kamu tahu Dilan? Buku novel Dilan tahu? Kamu tahu aku? Enggak. Anjing ternyawai. Tapi kan hanya 25 Rasul yang wajib diketahui ya. Kalau Rasul kedua nama nggak mesti. Aman lah ya. Ya bagus lah 25 Rasul aja yang wajib diketahui. Ayo lah terkudu gitu. Artinya itu intuisi saya. Itu intuisi. Nah, ketika Sasa sudah deal, saya pegang berarti moral saya dong tanggung jawab. Ya. Kalau Sasa di perjalanan diganti, pasti saya yang akan mempertahankan dia. Akhirnya mintalah ada PH Jakarta untuk mengganti Sasa. Saya bilang, kamu mau nggak saya ganti? Gitu. Maksudnya kontrak saya tidak denganmu. Gitu. Iya. Ya kamu juga harus saya ganti PH-nya. Gitu. Oke. Oh iya udah panas sekali. Tapi hasilnya bagus. Bagus banget. Ketika saya milih Iqbal, intuisi juga. Nah, tapi yang saya kecewa tuh pas milih Iqbal tuh orang tegas gila diharapkan. Jadinya riwayat. Mun sia nu kapida aing nu kecewa langsung. Teu kudu batur, aing mah geus kecewa. Aing bakal kecewa pada diri saya sendiri. Intuisi aing juga. Intuisi aing. Intuisi aing salah. Nah, ketika milih Iqbal juga sama. Oke. Tetapi saya ngotot Iqbal. Dia kan cowboy junior yang joget-joget. Masa Dilan joget-joget gitu. Ayah kenapa milih Iqbal? Karena masih hidup. Ketika dalam berkarya Ayah Pidi selalu benar dengan intuisinya, bagaimana dengan intuisi Ayah Pidi terhadap Kang Alga ini? Ya, saya tanya Bud, Alga jadi caleg, jadi ya baguslah. Ayah wakil orang di sana gitu. Oke. Tidak bisa, gini, tidak bisa kamu teriak-teriak di luar pagar. Yes. Haruslah masuk ke dalam untuk kalau memang mau mengubah gitu. Jadinya berisik. Nah, jadi
ya udah ada Alga berarti ada wakil saya Ya. di sana gitu. Nah jadi Alga pun intuisi saya cenderung untuk setuju Alga caleg entah apa udah jadi itu belum? Saya nggak Sudah. Belum. Sudah jadi caleg. Ya. tahu gitu. Berarti pernah umroh sempat di ciuman ku orang Arab teh euy. Bisa ke Hajar Aswad. Dari itu lain. Tapi yang Pak Ustadz jadi itu umroh Pakai logam. Kayaknya gitu main mau umroh ke Arab. Salam ya. Tapi ada hal menarik nih dari tadi kita bahas kreativitas Yeah. dan sekarang ayah bahas intuisi. Hmm. Dan menurut saya itu cuma satu kuncinya, Yeah. keberanian. Ayah itu berani. Ya. Mungkin ada banyak penulis nggak berani, ngapain bisa bikin Yeah. film, ngapain. Tapi ayah itu di semua hal berani gitu. Misalnya kita lagi ada project gitu. Mungkin banyak orang yang pernah saya nawarin jujur ya, mereka nggak berani orang Indonesia, tapi ayah berani gitu. Betul. Nah, kreativitas menurut saya dan yang belum tahu saya itu punya YouTube channel lah, YouTuber bisa bilang gitu ya, lumayan banyak subscribernya Hussein Nassim. Nah, banyak orang awalnya juga bilang saya biasa wawancara orang, ngapain sih, buat apa sih, nggak akan Yeah. laku. Yeah. Karena saya biasa interview kan, tapi saya bodoh amat laku nggak laku, tapi keberanian itu Yeah. bisa berhasil gitu. Jalan terus. Jalan yang penting, terus. ya. Ayah itu di sesuatu apapun, pengadilan musik. Siapa bilang kalau bikin pengadilan musik pakai bahasa Sunda lagi, orang Sunda kan, orang Jawa biasa lebih banyak nggak akan laku. Ya. Padahal kita lihat di YouTube sekarang trending. Dan bukan cuma orang Sunda yang nonton, yang Betul. nonton seluruh Indonesia karena nggak mungkin orang Sunda nontonnya jutaan Ya. di YouTube ya. Ya, ya. Dan kreativitas itu sama keberanian gitu. Jadi kalau kita berani kayak ayah, bodo amat laku nggak laku, ayah juga bilang ya terus ya. Misalnya sama aja ayah bilang ke saya, coba aja laku. Misalnya dapet cewek ya, nggak dapet bodo amat. Yang penting keberanian, kemajuan kita. Yang penting kita sudah mencoba. Ya, misalnya sutradara yang lain berani tiba-tiba ada cewek di kafe gitu yang nggak kenal, yang nggak tahu aktingnya bagus enggak, diambil jadi aktor utama di film yang akan budgetnya gede. Yeah. Yang lain nggak berani, ayah berani berhasil. Yeah. Yang mana berani ambil pemain band yang menurut orang alay, joget-joget gitu buat karakter yang serius. Ayah berani berhasil. Yeah. Buku, ayah berani berhasil. Bikin kafe yang acara-acara Sunda gitu, ayah berani berhasil. Dan menurut saya kreativitas itu bukan, itu hal yang semua orang punya tapi enggak semua orang berani lakuin gitu. Oke. Berani eksekusinya. Siap. Betul. Misalnya Hotman Paris, Hmm. menurut saya dia orang sangat kreatif banget karena banyak orang walaupun nggak suka dia, saya banyak tahu pengusaha yang pengacara nggak suka dia. Saya Ya. pernah sebelum Hotman Paris bikin YouTube channel, bilang ke beberapa pengacara, bikinlah YouTube channel. Pasti laku karena belum ada orang-orang hukum yang bikin. Enggak lah, di Indonesia nggak akan laku. Nah, Hotman Paris bikin di dalam sebulan 2 bulan hampir 400.000 subscriber. Ya. Nah, dia juga berani dan dia bodo amat orang mikir apa. Saya pernah bilang ke beliau, beliau pun juga suka upload video-video nggak jelas dari HP. Saya bilang, Pak, nggak usah nggak laku video kayak gitu kan, viewersnya juga kecil. Karena saya biasa bantu dia bikin video buat YouTube gitu. Dia bilang, saya mah nggak peduli, yang penting dokumentasi buat saya aja, nggak nonton ya terserah. Nah, lihat-lihat lama-lama video yang dia bikin malah banyak yang nonton gitu. Karena keberanian dia dan dia nggak peduli itu hasilnya apa, yang penting enjoy the process. Yes. Gitu. Ya. Yang penting kita berani dan kita lakukan itu ya teman-teman ya. Kemudian dari Ustadz Ami sendiri, Ustadz Ami bagaimana selama Anda berkenalan dengan sosok Kang Alga itu sendiri, proses berkreasinya, kan Kang Alga juga kan banyak mewarnai kota Bandung tuh dengan mural gitu ya. Kemudian aktif berorganisasi dan sebagainya. Menurut Kang Ami sendiri bagaimana kesannya tentang Kang Alga? Ya kalau aku kena Alga ya tentunya lewat panas dalam duluan gitu ya. Ya. Lewat panas dalam duluan. Jadi betul. Iya, bibir pecah-pecah. Pecah-pecah. Dan ya dari panas dalam, kemudian dalam beberapa kegiatan resmi dan tidak resmi akhirnya sering ketemu dan akhirnya ya saya tahu secara sedikit-sedikit tentang pribadi
Kang Alga gitu ya. Dan satu hal kesan pertama yang aku nempel di Alga itu adalah Ramadan kemarin. Ramadan ya. Waktu di LP Sukamiskin. Oke. Kita bukan penghuni ya. Ya, bukan. Pengisi acara. Kita pengisi acara teman-teman, pengisi acara. Bukan penghuni ya. Bukan penghuni, bukan penghuni, maaf. Oke. Alga belum pernah menghuni tapi pernah ikut sholat berjamaah di LP Sukamiskin di masjid itu. Beberapa kali ya. Nah yang aku kaget itu yang aku nempel sampai sekarang bahwa betul bahwa kita nggak pernah bisa menilai seseorang dari penampilan. Iya. Gitu. Yang aku bikin jatuh cinta dengan Alga itu saat pertama kali ngeliat itu, yang pertama kali dia lakukan ketika sudah mendengar azan maghrib saat itu adalah mencari sarung. Buat apa itu sarung tuh, Kang? Dia cari tasnya dulu, cari tasnya gimana kantong ada sarung orang di dinya. Ternyata ketika saya tanya dia bawa sarungnya, Kang, nah mau sarung kan terus pakai celana panjang. Asa desah lamun teu make sarung. Ini Sugante tadi ieu jang mekel dahareun. eta mah balikna eta. Oh, balikna. Nah ini yang menarik. Satu sisi dia dengan penampilan mohaknya, tapi nilai-nilai tradisi yang ditanamkan sama orang tua. Karena kebetulan di lain waktu kemudian saya bertemu langsung dengan orang tuanya juga. Ternyata match gitu, dan itu yang kemudian masih tertanam ke Alga hingga hari ini gitu. Kemanapun dia pergi dia pasti membawa sarung. Tapi nggak ingin bawa tuh. Bawa. Nah ini yang menarik dari Alga bahwa pada akhirnya urusan sarung bukan hanya sebatas simbol bagi yang lain, namun identitas diri yang barangkali ini juga bisa menjadi semacam reminder, pengingat bagi Alga bahwa sarung bukan hanya sekadar untuk diharulung, tapi sarung adalah media biar Alga tidak mudah pundung. Karena orang yang mudah pundung pasti nggak punya keberanian untuk melangkah dalam perbuatan yang lainnya. Tentu ini nilai-nilai yang penting dari sarung, biar tidak mudah pundung tapi tetap nyalindung Maha Agung. Keren banget. Keren banget Pak Ustadz. Itu yang aku nempel di Alga, sarungnya itu walaupun dengan setelan mohaknya dan seterusnya, sapatuna ke orang minta sapatuna tak halus ini. Tapi eta sarungna inget kene sarungna warna hijau poret hideung dan kotak-kotak pokoknya nama itu yang aku itu yang kemudian aku semakin meyakinkan diri bahwa kita nggak pernah bisa melihat orang dengan penampilannya saja. Sebelum kita benar-benar melakukan proses tabayun, cross check, terus kemudian kita benar-benar mengenal secara pribadi gitu kan. Dan yang terpenting bahwa kreativitas, ketika kita ngomongin kreativitas itu tidak pernah lepas dari unsur-unsur spiritualitas seseorang. Karena nilai-nilai spiritualitas kita akan bisa melakukan sejumlah kreativitas. Tanpa nilai-nilai spiritualitas itu biasanya akan capek kepala rubuh gitu kan ya, mudah lelah kayak gitu kan. Tapi agak saya lihat dengan panas dalamnya, dengan kegiatan muluannya, dengan nilai-nilai kreativitas lainnya, itu kenapa yang membuat Alga terus mau tune-in, gitu kan. Ya karena dia punya spirit gitu. Dia punya spirit. Sepakat. Dia punya spirit, dan spiritnya itu bukannya sekadar spirit apa yang tampak, tetapi beyond melampaui apa yang tidak tampak, melalui sarung di antara simbol itu. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ustadz Ami. Saya juga mungkin menambahkan sedikit sebagai orang yang juga cukup kenal dengan sosok Kang Alga sendiri. Di pertemuan beberapa minggu lalu di mana itu Kang Alga? Antapani. Di Antapani. Saya juga pernah menyampaikan bahwa saya mengenal beliau itu pada tahun 2002 ketika saya masuk kuliah. Presiden ITB itu, nah ini orangnya. Ini presiden ITB ya, bukan. Jadi presiden semua mahasiswa ITB itu, nah ini orangnya nih, tahun 2001 2002 ya. 2002 waktu itu. Oh, tahun 2002 pada saat itu. Jadi cukup bangga ya kita punya anak jurusan seni rupa pada saat itu rambutnya gondrong. Wah, ternyata presiden KM kita gitu. Sosoknya tuh seperti ini, Pak Ustadz. Jadi memang cukup membanggakan, dan saya dari awal berkenalan sampai hari ini saya tuh belum pernah punya pandangan negatif atau pandangan miring tentang sosok doi sendiri gitu. Begitu juga kalau dengan Ayah Pidi. Saya 2002, kalau Ayah Pidi itu 91. 91, jadi beda kita 11 tahun. Tapi kalau
Iweng, ya betul. Iweng 90. Iweng 90. Iweng 90. Kapten John 92 ya. Di sini juga ada beberapa adik kelas kita juga nih, KMSR nih. Presiden KMSR loh. Mantan presiden KMSR ada nih di sini Dani. Kalau di sana itu kan bagaimana kita menunjukkan tentang kekeluargaan juga kita dapat dari sana. Betul. Karakter Kang Alga jadi seperti ini tuh mungkin juga didapat dari sana. Karakter beliau Ayah Pidi baik mungkin juga didapat dari sana. Kemudian kalau Dan betul kata si Ayah. Saya bilang jurusan saya itu bukan seni rupa. Betul. Jurusan kita itu bukan seni rupa, tapi jurusan itu KMSR. KMSR, jurusan kita itu ya. Betul. Karena kita lebih banyak di KMSR dibanding Iya. di studio kan. Benar. Cuma berapa SKS kan kalau sehari paling juga paling banyak 6 SKS studio kan ya. Tapi kalau eteknya pun hadir. amun hadir, amun lolos. Tapi kalau di KMSR itu dari keluar kelas sampai besok paginya masih tetap di KMSR. Oke. Berkegiatan. SKS-nya lebih tinggi. Dan kalau pekerjaan mah bisa apa aja ya? Bisa apa aja. Kemudian kita itu diajarkan untuk selalu loyal ke teman-temannya Kang Alga ya. Kang Alga sendiri kita bisa lihat teman-temannya di luar tuh banyak teman-teman yang memang teman di kampusnya pada saat itu. Sama yang diajarkan oleh Ayah Pidi juga. Ayah Pidi itu punya sahabat yang tinggi besarnya tuh sama, namanya tuh Roim. Itu bahkan sampai punya ada lagunya. Tinggi besar. Tinggi besarnya sama. Tinggi besar, wah, deg-degan teh sarua. Sesama Hajar Aswad. Pokoknya tinggi, gede, wah sarua we pokoknya mah. Jadi saya tuh suka, wah keren juga ya sampai dibuatkan lagu gitu, Iya. seromantis itu. Seromantis itu. Tapi saya jadi curiga. Tapi banyak kalau kayak si Roy udah lupa, kakak seleng. Ini baik. Kalau itu teh emang seromantis itu pada saat itu teh atau saya jadi curiga, mana lalakinya lagu yang lalaki atau? Saya kan mewakili orang yang jomblo itu saya temenin. Kejadian sih, cuma untuk Iya. menikmati keromantisan di dunia. Masih umur. Tapi itu keren. Itu terlepas dari itu semua itu untuk adik-adiknya. Iya. Kalau kita di internal seni rupa itu untuk adik-adiknya. Tapi orang curiga dilanjut si Roy juga. Soalnya dia ngepres pisahnya. intonasi suara aja. Masa anjing salah dari mana ya? Roy mah Sebetulnya cara ngomong anjing ngobrol lagi salah aja anjing. saya sama Roy itu adik kandung kami. Tapi benar, kalau si Ayah itu kalau sama kawan itu sangat loyal sekali. Iya. Ini buktinya. Iya. Sejak kapan si Ayah bisa masuk mengendorse seseorang dalam kiprah politik? Tapi ketika saya, Iya. si Ayah endorse. Betul. Maksudnya mendukung gitu. Dan ini buat saya tuh pergerakan yang hebat banget nih ketika Hebat banget. Ayah Pidi duduk di sini mengklaim tentang pendukungannya kepada Kang Alga. Ini kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ayah Pidi ya. Aduh, keren banget. Walaupun cantak tuh nyoblos. Centang udah Tapi udah. udah rapi. Oh. Saya pernah waktu pemilu jam 11 itu Pak RT ngomong, Mas Pidi mau ngasih suara? Enggak, Pak RT lagi serak gitu kan. Lagi serak. Ya ampun. Tapi gini Ya. dong, ini saya jujur tadi. Pemilu dibiarkan. Bukan, tadi kan kita sebelum sini, Ayah ingat nggak kata-kata Ayah ke saya? Di dunia ini kata Ayah harus punya banyak kawan. Oke. Itu kata-kata yang sebelum kita kesini. Iya. Serius. Dan kalian itu ngomong artinya benar sih. Orang jahat pun bisa baik. Itu dalam kondisi berdua ya. Indahnya persahabatan setidaknya bisa minjem uang. Setidaknya bisa minjem uang dan nggak balik kita. Kira aku ujung sahabat gitu. Iya. Tapi benar. Ah. Kalau misalkan ingat kita waktu di Antapani, Ya. high profile, low budget ya. Yoi. Karena semua acara yang saya selenggarakan, yang kita selenggarakan ini pure kawan-kawan yang menyelenggarakan gitu. Iya. Kalau misalkan harus dihitung dengan nominal ya, finansial, Iya. wah ini udah habis berapa sebetulnya? Mendatangkan beliau udah berapa nih? Waduh. Ya, Nah, ini teh kalau pakai namun pakai teori. Saya ke tadi ke dia, Nah, kan tadi bayar. Jadi, ya isi bensin dulu. Tak kudu lah tadi bayar ieu. jadi mogok. Jadi mau gue kelang, ada apa lah? Nah ini
itu sebenarnya pendidikan politik sebenarnya pendidikan politik karena rata-rata masyarakat kebanyakan terjebak kepada yang namanya politik itu kaitannya dengan urusan budget, urusan duit. Padahal dengan cerminan ALGA yang dilakukan bahwa nggak harus selalu buka duit karena urusan bayar sekolah WK masih nggak ngulang kan ya? Masih ngulang Komoditas urusan kampanye. Ah, artinya ia bisa jadi modal pendidikan politik bahwa modal sosial atau modal silaturahmi ini adalah menjadi ujung tombak sebenarnya kita dalam mensosialisasikan diri kita pada siapapun karena poin silaturahmi cek bahasa kolot bahkan cek bahasa ilahiyah oge manjangkeun rezeki. Jadi cantangku kudu urusan duit maneh bakal selamat tapi lamun urusan silaturahmi insyaallah bakal selamat. Amin. Dan betul ya karena banyak teman ini ya. Karena banyak teman segala hal memang tampak lebih mudah gitu, terasa lebih mudah gitu. Karena saya pengen dapat jangan dari si Ayah. Iya. Ini obrolan kita setelah ini Depanas Dalam main. Depanas Dalam minus imam besarnya. Bukan Depanas Dalam sih, ada Boik, Nandang sama Eeng sebetulnya. Oh gitu. Kang Erwin nggak ikut. Kang Erwin masih kebanjiran? Enggak. Kebanjaran. Oh kebanjiran. Banjaran kebanjiran. Pak Imam, dilaguin tuh Banjaran. Ada lagunya. Udah ketinggalan ya. Ada lagunya Banjaran kebanjiran ada. Gini aja, sekarang kan kita ada sosok Ustadz Ami, ada sosok Ustadz Rusia, ada sosok Imam Besar Depanas Dalam. Bagaimana kalau Anda bertiga memberikan wejangan kepada Kang Alga? Ari Bandung teh kudu kumaha sih? Hareupna gitu. Ini aspirasi juga. Aspirasi, apa betul yang aspirasi. Aspirasi juga. Silakan dimulai dari Ayah ini. Bandung kudu tetap jadi ibu kota Jawa Baratnya. Siap. Itu Karena satu. itu lebih mudahnya. Kedua mun geus seureun jual we meuli panggil deui di Garut. Bakal menang lebih luas lah. Lebih Lebih luas. murah kan. Betul. Tapi kan tanah murah ya di Karungan naik 10.000 sakarung. Cideung. Geus pilu mah Bandung jual, beli tanah deui di Garut gitu. Pasti lebih luas deui. Karena tanah di sana murah. Geus diajukan saya ke Kang Emil baheula waktu kabupaten. Teu diterima deui. Tapi memang ada wacana ibu kota Jawa Barat mau pindah ya. Kalau nggak ke Pangandaran ke Pelabuhan Ratu katanya. Ibu kota Jawa Barat. Ya, ke Pelabuhan. Oh gitu. Ya teu naon sih. Nah jadi jauh gawena. Nah, ini tadi ditentukan oleh ibu kota ya. Betul. Keren banget ya orang ini. Wejangan lainnya ya buat saya ya. Bicara lainnya dong, yang lebih spesifik. Ya, orang yang kau pilih nanti adalah yang kelak dengan sirine polisi akan menyuruhmu minggir di jalan raya. Ya. Orang yang kamu pilih adalah yang kelak dengan menggunakan sirine polisi menyuruhmu minggir di jalan raya. Jadi memang kalau sudah terpilih harusnya melayani bukan dilayani ya. Melayani Nah, ya. harusnya memahami bukan ingin dipahami. Nah, ini mah tapi teu kudu diwejangan dah saya mah. Teu kudu ngasih wejangan karena siap carekan we ku aing. Karena teu bisa saya ngatur sedangkan saya tidak tahu situasi dan kondisinya. Sangat tidak bijak kalau saya ngatur orang untuk A B C D padahal saya juga tidak memahami situasi dan kondisi lapangan yang orang itu lakukan. Betul Bijak nggak? sekali. Gitu. Ini orang tua nakal yang sangat bijak. Nakal. Orang tua apa orang lama ini? Saya anak muda. Anak-anakku lah yang menyebabkan saya menjadi orang tua. Nah, Oke. Ustaz Hussein nih.